Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindra Katarina, perwakilan dari kelompok 2 mata pelajaran Hukum Internasional. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Tahta Suci. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Negara yang pertama mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929. Yang secara historis, Fakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya negara kota Vatikan. Dalam hubungan internasional, negara Vatikan dikenal juga dengan nama Tahta Suci. Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci Holy See sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu juga kepada Konvensi Montevideo 1933 yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain: yang pertama, memiliki populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang. Yang kedua, memiliki suatu wilayah tertentu yang dalam hal ini Tahta Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektar atau 0,44 km yang terletak di tengah-tengah kota Roma atau Italia. Terdapat suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut yang dikepalai oleh seorang paus atau kepala negara yang memiliki kekuatan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Dalam hal ini, selain Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional seperti The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and Vienna Convention of Diplomatic Relations. Selain itu, Vatikan adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties yang disingkat WOI dan UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Sancta Sedes atau dalam bahasa Italia disebut Santa Sede adalah yurisdiksi episkopal dari Paus Roma yang umumnya dikenal sebagai Sri Paus. Takhta keuskupan nomor 1 dalam Gereja Katolik dan merupakan pusat pemerintahan Gereja Katolik. Dengan demikian, dalam diplomasi dan dalam bidang-bidang lainnya, Tahta Suci bertindak dan berbicara tegas atas nama seluruh Gereja Katolik. Tahta Suci juga diakui oleh subjek-subjek hukum internasional sebagai sebuah entitas berdaulat dikepalai oleh Sri Paus yang dengannya dapat dijalin hubungan diplomatik. Semua takhta keuskupan itu suci, namun istilah takhta suci tanpa spesifikasi lebih lanjut biasanya digunakan dalam hubungan-hubungan internasional sebagai sebuah metonim. Begitu juga dalam hukum kanon Gereja Katolik untuk menyebut takhta keuskupan Roma sebagai pusat pemerintahan Gereja Katolik. Situs web resmi Kantor Persemakmuran dan Luar Negeri Britania Raya menyebut Vatikan sebagai ibu kota Tahta Suci. Meskipun kantor ini membandingkan personalitas hukum Tahta Suci dengan mahkota dalam monarki-monarki Kristen dan menyatakan bahwa Tahta Suci dan Vatikan sebagai dua identitas internasional. Yang ketiga, contoh Tahta Suci dalam hukum internasional. Kewajiban negara mentaati wewenang Paus. 1. Wewenang Paus sebagai manifestasi hukum kebiasaan internasional. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, suatu kebiasaan internasional dikatakan sebagai hukum apabila: yang pertama, kebiasaan yang dilakukan dituruti oleh banyak negara. Yang kedua, kebiasaan itu harus dianggap sebagai suatu kewajiban. Atau dengan kata lain, unsur kebiasaan internasional sebagai hukum yaitu harus terdapat praktik yang nyata
dan pengakuan subjektif atas praktik tersebut. Opinion juris. Dalam konteks wewenang paus menunjuk uskup, faktor pertama mengenai praktik penunjukan uskup di berbagai negara dapat dilihat pada contoh penunjukan uskup Antigonis, Kanada tahun 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.